2 jam kemudian, Lea menatap ponsel yang baru aja ia terima dari orang suruhan Bara. Ponsel mahal keluaran terbaru itu tampak biasa aja bagi Lea, karena ia masih marah ponsel miliknya dibuang begitu aja oleh suami brengseknya itu. Tuan Bara udah mengganti nomor ponsel Anda dengan yang baru, dan semua data penting yang ada di ponsel lama udah dipindah ke ponsel tersebut. Jelas pria berpakaian hitam yang merupakan orang suruhan Bara kelapar. Benarkah? Lea segera membuka layar ponsel tersebut dan terkejut saat melihat semua foto-foto dan data penting di ponsel lamanya ada di dalam ponsel barunya. Apa ada yang Anda butuhkan lagi? Karena kalau tidak, kami hendak permisi. Tidak, kalian boleh pergi, ucap Lea dengan tersenyum. 2 orang pria berpakaian hitam itu pun segera pergi dari mensan tersebut. Sementara Lea masih berdiri di ruang itu, sembari mengotak-atik ponsel barunya. Lea langsung mengangkat panggilan tersebut saat melihat nama My Husband tertulis di sana. Bagaimana? Apakah suka? Tanya Bara saat sambungan teleponnya diangkat. Walaupun sempat marah dan kesal, tapi aku suka dengan ponsel baru ini. Jawab Lea dengan jujur, karena semua yang ada di ponsel miliknya yang dibuang Bara ada di ponsel barunya. Bagus, karena kau suka dengan ponsel barunya, maka tidak ada salahnya jika aku buang ponsel lamamu yang masih ada padaku. What? Tunggu Bara, jangan. Tidak ada jawaban dari suaminya, karena sambungan itu sudah terputus. Bara kelopar, brengsek, teriak Lea dengan penuh amarah. Karena merasa dipermainkan oleh suaminya. Oh ya ampun, aku benar-benar akan membunuhmu, umpat Lea dengan penuh emosi. Siapa yang akan kau bunuh? Dek, Lea langsung menatap ke arah sumber suara, dan begitu terkejut saat melihat wanita hamil yang kemarin masih dirawat di rumah sakit, sekarang ada di depan matanya. Arneta, kau udah pulang? Arneta yang ditanya hanya tersenyum tipis, sembari berjalan menghampiri istri kedua suaminya. Kenapa? Apakah berharap aku lama dirawat di rumah sakit agar kau bisa terus memonopoli suamiku? Sindirnya. Suami kita kali, sahut Lea dengan suara yang kecil. Apa kau bilang? Aku hanya bilang lebih baik kau beristirahat daripada marah-marah tidak jelas yang akan membuat anakmu stres dan harus kembali masuk rumah sakit. Sahut Lea sembari berlari ke arah kamarnya karena tidak mau meladeni seorang Arneta. Hei, Lia Richard, tunggu. Berani sekali kau menyumpahi anakku stres dan masuk rumah sakit. Teriak Arneta. Aku akan adukan perbuatanmu itu pada kakek penjamin kelapar. Teriaknya kembali. Adukan saja, aku tidak takut. Dan satu lagi, namaku itu Lea Kelopar. Sahut Lea tanpa menatap ke belakang, meninggalkan Arneta yang masih berteriak tidak jelas. Awas kau Lea Richard, umpat Arneta sembari mengepalkan kedua tangannya. Beberapa hari kemudian, setelah kepulangan Arneta dari rumah sakit, hubungan suami istri antara Bara dan Lea semakin mesra dan romantis. Bahkan begitu mesranya, mereka sampai tidak bisa menjauh satu dan lainnya. Dan hal tersebut tentu saja membuat Arneta marah dan merasa tersisihkan di mansion milik suaminya sendiri. Jangan tanyakan apakah Arneta hanya diam aja melihat hubungan Bara dan Lea yang semakin mesra. Jawabannya tentu saja tidak, karena ia melakukan segala macam cara untuk mendapatkan simpati dari Bara. Bahkan setiap malamnya Arneta menggunakan pakaian tidur yang sangat tipis untuk menggoda pria itu agar tertarik padanya. Namun ternyata usahanya itu sia-sia saja, karena Bara tidak tergoda sedikit pun. Dan melihat situasi dan kondisi yang semakin memanas, yang membuat Arneta akhirnya harus melakukan sesuatu. Karena jika didiamkan saja, statusnya sebagai seorang istri pertama dari Bara Kelopar akan tersingkirkan oleh Lea.
Belum lagi masalah kehamilannya sebentar lagi akan melahirkan. Membuatnya pusing untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menghindari tes DNA yang diminta oleh Bara dan Benjamin Klapar. Lea, bisa kita bicara? Tanya Arneta saat melihat wanita yang sejak tadi ditunggunya akhirnya keluar dari dalam kamar. Tentu saja. Lea yang awalnya terkejut saat melihat Arneta berdiri tidak jauh dari kamarnya, kini berjalan mengikuti wanita tersebut ke ruang keluarga. Ada apa? Tanya Lea saat melihat Arneta hanya diam aja. Mari kita berdamai. Berdamai? Apa maksudmu? Tanya Lea dengan bingung, karena tiba-tiba aja Arneta mengatakan kata damai. Mari kita bersatu sebagai istri pertama dan kedua Bara Klapar. Kita jalani pernikahan ini dengan tenang, dan tidak ada lagi permusuhan. Aku berjanji tidak akan melakukan hal-hal aneh lagi untuk menarik simpati Bara. Dan aku juga berjanji tidak akan melakukan hal kotor untuk memisahkan kalian berdua. Ucapnya panjang lebar. Arneta terpaksa melakukan hal tersebut karena melihat sudah tidak ada lagi kesempatan baginya untuk merebut hati Bara. Karena pria itu begitu mencintai Lea, dan yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah mempertahankan statusnya untuk kenyamanan hidup anaknya nanti, dan tentu saja di hidupnya juga. Tapi aku mohon, katakan pada Bara agar tidak menceraikan aku dan tidak akan melakukan tes DNA pada bayi ini. Arneta mengusap perutnya yang buncit. Lea hanya diam aja mendengar penjelasan Arneta hingga selesai, lalu menarik napasnya dengan kasar saat mengetahui tujuan pembicaraan tersebut. Arneta, sebenarnya apa yang kau inginkan dengan bertahan seperti itu? Menjadi seorang istri yang tidak diharapkan oleh suaminya sendiri. Aku hanya ingin anak ini memiliki masa depan yang bagus, mempunyai kedua orang tua yang utuh, dan menyandang status sebagai seorang Klapar. Jawab Arneta dengan jujur, karena ia tidak ingin anaknya kelak seperti dirinya yang tidak mempunyai keluarga sama sekali, dan harus berjuang menjadi orang kaya dengan menjual tubuhnya dan mengencani para pria terpandang seperti Bara Klapar. Tapi Arneta, apa yang kau lakukan itu salah, karena anak itu milik pria lain, dan kau memutus ikatan anak dari seorang ayah hanya untuk ambisimu semata. Ucap Lea dengan menggebu. Ia tidak menyangka Arneta begitu egois, memikirkan nasib anaknya sampai sejauh itu, tanpa mau memikirkan nasib orang lain seperti Brian dan juga dirinya. Anak ini milik Bara. Kenapa kau bilang anak ini milik pria lain? Ketus Arneta tidak terima. Oh, ayolah Arneta, kau tahu betul anak itu milik siapa? Dan jika kau memang yakin anak itu milik Bara, kenapa tidak mau melakukan tes DNA? Itu karena sudahlah Arneta, aku malas berbicara denganmu jika kau masih berbohong. Lea hendak pergi dari ruangan tersebut. Lea Richard, aku minta kau pikirkan sekali lagi apa yang aku katakan tadi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika sesuatu terjadi padamu. Kau mengancamku? Tanya Lea tak percaya. Anggap aja seperti itu. Jawab Arneta dengan tersenyum sinis. Kau tahu aku bukan? Apa aja bisa aku lakukan untuk mendapatkan yang aku inginkan. Jadi jangan kau pikir selama ini aku diam, karena aku lemah. Arneta mencengkram keras rahang wanita yang ada di hadapannya. Namun bukannya kesakitan, Lea justru tersenyum dan membalas perbuatan Arneta dengan menarik tangan itu dan memelintirnya hingga membuat wanita itu menjerit kesakitan. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan, atau aku akan apa? Potong Lea tanpa melepaskan tangan Arneta. Kau ingin melaporkan aku pada kakek Benjamin? Lea tertawa sinis. Aku tidak takut. Bisiknya yang semakin kencang mencengkram erat tangan Arneta. Lepaskan aku. Arneta berusaha melepaskan tangannya yang dipelintir oleh Lea. Dan saat dia menatap ke arah belakang wanita itu,
Arneta melihat sosok Bara yang berjalan masuk ke ruangan tersebut. Dan dengan gerakan yang cepat, Arneta menjatuhkan dirinya ke atas lantai sambil berteriak-teriak kesakitan. Aku minta maaf, Lea, tapi aku mohon jangan sakiti anakku. Arneta menangis dengan terisak. Arneta, kau kenapa? Lea begitu bingung dan terkejut karena tiba-tiba aja wanita itu terjatuh dan berbicara aneh. Ada apa ini? Lea menatap ke belakang dan begitu terkejut saat melihat sosok Bara berdiri di sana dengan tatapan yang begitu dingin. Bara, aku... Arneta, kau baik-baik aja? Bara dengan cepat menghampiri wanita itu. Dan Lea yang melihat semua itu hanya bisa terdiam, menatap Bara dan Arneta secara bergantian, dan baru tersadar ia udah masuk ke dalam jebakan Arneta. Jebakan yang seolah-olah dirinya berbuat kasar pada wanita itu. Bara, perutku sakit. Tadi Lea mendorongku dan... Au! Arneta kini berteriak dengan keras, karena ia benar-benar merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Sayang, dia berbohong. Aku sama sekali tidak mendorongnya. Justru Arneta yang memulai dengan... Diam, Richard, sentak Bara. Lea begitu terkejut saat Bara membentaknya. Dan ini pertama kalinya ia dibentak oleh suaminya itu. Bara, anak kita. Lili Arneta mencengkram erat dengan suaminya. Dengan sigap Bara menggendong Arneta dan membawa wanita itu menuju mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Meninggalkan Lea yang masih diam berdiri di ruangan tersebut dengan perasaan campur aduk, sedih, kesal, dan kecewa. Berkumpul menjadi satu saat melihat sikap Bara yang tidak percaya padanya dan terlihat begitu perhatian juga khawatir pada kondisi Arneta hingga sampai membentaknya. Kau jahat, Bara. Lea hendak pergi dari tempat tersebut, namun ia melihat sesuatu berwarna merah di tempat Arneta terjatuh tadi. Ya ampun, Arneta. Lea yang begitu terkejut hingga tidak bisa berkata-kata dan langsung lari menyusul Bara dan Arneta. Namun suaminya itu ternyata udah pergi. Dan dengan segera Lea kembali masuk ke dalam mansion untuk mengambil ponsel dan kunci mobil untuk menyusul. Ya Tuhan, aku mohon jangan sampai terjadi sesuatu pada Arneta dan bayinya, pinta Lea dalam doanya. Setelah mengetahui dari sopirnya di mana Bara membawa Arneta, Lea segera pergi ke rumah sakit tersebut untuk memastikan keadaan wanita itu dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Dengan langkah terburu-buru bahkan sampai menabrak seseorang yang menggunakan kursi roda, akhirnya Lea melihat keberadaan Bara yang tengah berdiri di depan pintu ruangan. Bara, Lea berjalan menghampiri suaminya. Lea, apa yang kau lakukan di sini? Sentak Bara. Bara, Lea menundukkan kepalanya, menahan rasa sedihnya karena lagi-lagi disentak oleh pria yang sangat ia cintai. Aku hanya ingin mengetahui keadaan Arneta dan kandungannya. Aku juga ingin mengatakan aku tidak. Lea tidak bisa meneruskan perkataannya saat tiba-tiba saja dirinya dipeluk oleh Bara. Aku tahu sayang, kau tidak perlu menjelaskannya. Bara mengurai pelukannya lalu menatap wajah istrinya yang terlihat menangis. Maaf udah membentakmu. Aku hanya khawatir jika Arneta sampai kenapa-napa. Kau yang akan disalahkan. Jelasnya lalu mengecup bibir wanitanya dengan lembut. Tapi aku tidak takut disalahkan Arneta. Yang aku takutkan kau tidak percaya padaku. Lirih Lea. Bara tertawa lalu mengusap air mata yang menetes di wajah cantik istrinya. Lea Clover, aku udah mengenalmu luar dan dalam. Mana mungkin aku tidak percaya pada wanita yang aku cintai? Lea tidak mampu berkata-kata saat mendengar perkataan Bara yang sempat-sempatnya menggombal di saat seperti itu. Sekarang lebih baik kau pulang. Bara sengaja meminta Lea pulang karena takut wanitanya itu terkena dampak pada apa yang terjadi dengan Arneta. Tapi Bara, bagaimana dengan Arneta? Tanya Lea dengan penuh rasa khawatir. Kau jangan memikirkannya. Sekarang pulanglah. Tapi percayalah, aku akan mengatasi masalah ini.
ucap Bara dengan tegas sembari mengecup bibir manis istrinya. Dan mau tidak mau, dia pulang tanpa melihat keadaan Arneta terlebih dahulu. Karena ia yakin perintah suaminya itu untuk kebaikan dirinya.